Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat apa? Salat muakkad. Jadi di sini saya jelaskan di antara salat sunnah yang tidak dikukuhkan atau ghairi muakkad, ya, salat sunnah ghairi muakkad atau tidak dikukuhkan, tidak dikukuhkan, nah, tidak dikukuhkan, tidak dikukuhkan. Nah, satu, ya, di sini kamu tulis sholat tasbih. Nah, sholat tasbih. Sholat tasbih. Jadi sholat tasbih ini tidak dikukuhkan. Jadi kamu kerjakan ya bagus, tidak dikerjakan ya bagus. Tapi sekurang-kurangnya atau paling tidak dalam satu umur itu harus ada pernah melaksanakan atau melakukan sholat tasbih walaupun satu kali. Jadi seumur paling tidak satu kali. Nah, ini dianjurkan memang itu. Walaupun tidak muakkad, tidak dikukuhkan, tapi sholat tasbih ini sekurang-kurangnya paling tidak satu umur harus dilakukan satu kali. Lah terus pertanyaannya kenapa Pak? Sebab sholat tasbih ini, ya, tasbih sendiri itu merupakan suatu kalimat thayyibah, nah, yang termasuk paling istimewa, ya, karena mengandung apa? Ada kalimat tauhid, nah, ada kalimat apa namanya tahmid, nah, kemudian ada kalimat apa namanya itu tahmid, tauhid, kemudian takkid, nah, dikukuhkan subhanallah, nah, ini tahmid, walhamdulillah juga tahmid, nah, la ilaha illallah ini tauhid, wallahu akbar takkid, dikukuhkan. Kemudian kalau masalah tentang kemanfaatan daripada sholat tasbih ini, dunianya ya ada, akhiratnya ya ada. Jadi kalau dunianya ini betul-betul seorang itu memang dia adalah sudah melaksanakan syukur dalam apa namanya ini, melaksanakan atau merasa atau menepati daripada apa namanya itu kalau istilahnya itu merupakan filsafat. Nah, filsafat. Nah, jadi filsafat daripada kehidupan ini dalam dunianya itu. Kalau di akhiratnya dalam hadis itu beberapa keterangan besok menjadi pengacara ketika kita dihisab. Nah, artinya pengacara itu pembela. Jadi sebelum seseorang yang dipanggil untuk maju ke depan, nih, pamane kayak aku Samsul Arifin, pamane ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya, datanglah tasbih yang pernah saya baca ini. Nah, datangnya ini apa berurutan. Nah, pamane kalau macane memang sampai sejuta, ya sejuta tasbih datang. Ya baris, merupakan apa itu, wallahu a'lam. Nah, ini yang penting situ. Kalau masalah lainnya
Di situ ada yang menjelaskan tasbih adalah ketika dibaca itu berarti kita menanam sebuah pokok di alam surga. Jadi kue disediani surga. Jadi setiap manusia yang sudah melafadzkan kalimat la ilaha illallah ini sudah berhak untuk mendapatkan surga. Lah ini surga itu lah kok ditanduri Pak lo, luasnya surga itu macam luasnya bumi dan langit. Jadi nek cara Jawane itu luasnya surga seorang itu surganya seorang. Jadi tiap-tiap manusia atau yang beriman itu surganya ini luasnya ini lumaing bumi kuruping langit. Lah nek ora ditanduri karo tasbih ngono ya piye? Kosong. Nah, itu ada yang mengatakan ini sebagaimana ketika Rasulullah itu Mi'raj dikandani diwasiati karo Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa dia menitipkan salam kepada umatnya dan umat-umat Nabi Muhammad yang beriman itu supaya memperbanyak membaca tasbih. Nah, ya, ini sholat tasbih. Walaupun demikian itu tidak muakkad, tapi sekurang-kurangnya satu umur dilakukan satu kali. Nah, kemudian kedua kalinya sholat taubat. Nah, sholat taubat. Sholat taubat ini kalau dalam ilmu fikihnya atau dalam fikih dijelaskan namanya sholatul awabin ya. Nah, sholat taubat. Artinya awabin apa? Awabin ini orang yang banyak kembali. Kemarin saya tunjukkan itu. Jadi sholat taubat itu berapa rakaatnya? 20. Nah, dah waktunya antara maghrib dan isya. Nah ini sholat taubat yaitu rakaatnya 20, kemudian waktunya antara maghrib dan isya. Nah, ini dah. Kemudian ketiga kalinya sholat istikharah. Lah dalam LKS kamu itu ada sholat istikharah. Nah, sholat istikharah. Jadi kamu lihat apa yang dimaksud dengan sholat istikharah. Nah, sholat istikharah adalah sholat sunnah 2 rakaat dikerjakan menjelang tidur malam. Nah ini menjelang ini. Dan tujuan agar dipilihkan apa yang lebih baik dari 2 pilihan. Nah, ditunjukkan mana yang baik ditunjukkan oleh Allah. Kamu atau orang yang melaksanakan sholat ini punya beberapa atau 2 pilihan. Jadi kalau beberapa itu lebih daripada 2, nah, 2 atau lebih, beberapa ini lebih. Contoh apa saja, jadi kalian ini punya suatu pilihan. Jadi mana yang cocok ini? Ya, pokoknya pilihannya apa lah. Nah ini. Jadi mengerjakannya di sini sebelum tidur. Nah, kemudian jadi ini sebelum tidur malam ora kok siang Kak. Jadi pamane kowe turune mau jam 09.00. Lah ini setelah jam 9 ini kamu mau tidur. Ini dianjurkan untuk sholat istikharah bila mana ingin mendapatkan kepastian di dalam menentukan suatu pilihan. Oh, lah sing nudono sapa ya Gusti Allah melalui tidur. Lah nanti saya tunjukkan caranya bagaimana. Tidak berat caranya kok. Alhamdulillah. Ini Pak Beredar ngasih ini. Sholli sunatal istikharati, tulis sholli sunatal istikharati, ya tak kadelane. Nah, sholli
Sunatal istikharati sunatal istikharati istikharati lillahi ta'ala lillahi ta'ala lah. Jadi 2 rakaat setelah kamu salam yang dibaca adalah doanya ini cuman ya Latif. Setelah salam tidak boleh beranjak, tidak boleh beranjak, atau tetap dalam tempat pada tempat sholat, pada tempat sholat dengan pakaian sholat. Jadi pakaiannya jadi copot. Ya, nih. Jadi setelah salam tidak beranjak, tetap pada tempat sholat dengan pakaian sholat dan berdoa atau berucap, berzikir. Doa ya Latifu. Ya Latifu sampai tidur. Nah, kemudian seandainya ketika sudah dikerjakan 1 kali belum dapat petunjuk, harus dilakukan beberapa kali sampai dapat petunjuk. Nah, ya, ini sholat istikharah, walaupun ini tidak muakkad, tapi ini adalah suatu cara untuk meyakinkan suatu hal atau keinginan yang kita cita-citakan. Oh, jadi gue cita-citane mau ndi kepengin cita-cita apa? Lah ngene iki supaya yakin, mantep, supaya kalian melaksanakan sholat istikharah. Selanjutnya, jadi keempat kalinya ini mengkodok sholat sunat. Nah ini contoh ini loh, pamane kok kowe iki mau biasa melakukan sholat apa ngono, sholat tasbih, pamane nek bengi kok tangi. Tiap malam kamu bangun, kemudian tiap malamnya itu kamu tahajudnya ini pakai sholat tasbih. Lah ngene iki mau kok dadak bengi kebablasan. Warak dosa, ini merasa berdosa, tidak seperti itu. Jadi kowe aja merasa berdosa. Berarti kowe tetanggelan karo ngamalmu. Aku lah dhisik ya ngono padha ae. Saiki somong. Ya. Jadi kapan kowe nglakoni suatu ibadah rutinitas, nah, kemudian di sini ditinggalkan karena
ada udzur, turu ra udzur ya, atau bepergian. Nah, waktunya. Jadi sholat sunnah yang dibatas waktunya itu apa? Ya kaya sholat gerhana matahari atau rembulan. Nah, iki nek wau nalikane arep sholat iku le wudu suwen. Soalnya apa? Kadang-kadang iku apa jenenge iki wau ragu-ragu apa jenenge. Ah, jadi nang kene iki mau le wudu kesuwen, nah ketinggalan. Jadi khusyuknya sudah hilang. Orang habis hilang. Lah berlalu. Lah kene iki ora usah kadek dikodoni wis, ora disunahke. Ya kene-kene ae dikodoni tapi tidak dianjurkan lho. Wis ya. Iku sholat sunnah yang dibatas waktunya itu. Seperti itu. Ada sholat apa namanya ini, sholat sunnah ini kan yang akad ini kan tadi itu, yaitu sebelum zuhur, sebelum subuh. Nah, kalau sebelum asar ini kan tidak muakkad. Lah ini ya tidak dianjurkan sangat. Jadi kue mbok kodo yo kena, ora yo kena. Nah, itu. Jadi mengkodok sholat sunnah yang dibatas waktunya dari sebelum. Nah, ini berarti sholat apa? Sholat qobliyatul fardhi. Nah, selanjutnya sholat datang dari bepergian. Nah, jadi 5 sholat datang dari bepergian. Nah, contoh pamane ya, ketika kita baru datang pamane asalnya rekreasi lah, rekreasi. Lu rekreasi bagaimana kok? Oh, rekreasi dek teko dek dikon sholat sunat deh Pak, ora dikon. Tapi seandainya kamu datang di rekreasi itu melaksanakan sholat ya boleh, tidak sholat ya boleh. Namanya sholat sunnah baru datang. Nah, seperti orang yang baru datang haji itu ya berbondong-bondong ke tempat masjid saat sini, tawung. Jangan pulang dulu. Nang masjid dhisik sholat sunat engko lagi balik. Oh gitu. Lah ini anjurannya malah seperti itu. Lah ini apa namanya itu? Ya boleh-boleh sahabat tapi bukan muakkad, ndak sangat dikukuhkan. Oh no. Ya apik-apik ae itu syiar koko Mekah, koko haji. Ya seperti kita baru datang dari Malaysia pamane menuju masjid dulu. Ya bagus lah. Ora kok wong haji menuju masjid sholat sunat. Jadi soalnya nih kalau udah sampai rumah ini jumpa sama keluarganya ini dah tak ingat lagi sholat. Tak ingat lagi sholat ini ya, dah sama keluarga. Tapi nek teko ke Malaysia langsung masjid wudu, langsung aja pakaian ditinggo iku lah, ora usah kali salin-salin kesuwen wis. Sholat iku sing penting yo pakaiane bersih, aurate tertutup yo nganggo pakaian rapi. Biasane teko ke Malaysia ora ono kalau sing nglomprot. Pakaiannya rapi biasanya. Kalau dari Sumatera nih, dari Sumatera soalnya bosnya ke kebun, jadi istilahnya tradisi kebun itu terbawa. Jadi pakaiannya ya sak-sake. Tradisi ya, tradisi kok boleh ya budaya, kebiasaan lah. Jadi kebiasaan kebun pakaiannya yang uniku lah, beda kalau di Malaysia ini tradisinya kan berpakaian smart ya. Keren nek cara Jawane lah. Wong kerja yang nggo sepatu.
ora cek-cek sepatune iku naik ke Adidas sepatune kerja nek nang Jawa kerja ora sepatu proyek iku iku ora ngger bocah ora ngger wong kadang-kadang trimo serandalan ae mulane nek kena paku mbok kena apa ya betul-betul sakit tapi nek sepatune iki bermerek kan ya iso nahan paku ngono kurang-kurang niku. Dah ya, iki sholat sunnah datang dari bepergian. Kemudian selanjutnya syukrul wudu. Nah, ini kalau sudah habis wudu, selesai wudu, nah kamu supaya sholat sunat namanya syukrul wudu. Syukrul wudu. Nah, kemudian yang terakhir kalinya adalah sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak. Nah, diingat-ingat ini ya. Mutlak. Dah mutlak. Nah, ini diingat. Dah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.